Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Rindu dalam mata kuliah Lapangan Terbang. Kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan terminal. Silahkan disimak. Daerah terminal adalah daerah pertemuan utama antara sisi udara atau lapangan udara dengan bagian bandar udara lainnya, di mana pada daerah ini meliputi fasilitas untuk proses penumpang dan bagasi, kemudian untuk barang angkutan kargo, dan kegiatan administrasi, operasi, dan pemeliharaan bandar udara. Untuk proses bagasi, penanganan barang angkutan, dan kebutuhan-kebutuhan apron akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Ada 3 fungsi utama dari terminal penumpang. Yang pertama adalah pertukaran moda. Pertukaran moda di mana merupakan suatu daerah pertemuan dengan jalan masuk di mana penumpang berpindah dari cara perjalanan pada sisi udara menuju ke perjalanan sisi darat. Kemudian yang kedua, proses perjalanan udara atau penerbangan di mana suatu penumpang diproses dalam persiapan untuk memulai atau mengakhiri suatu perjalanan udara, termasuk di dalamnya penjualan tiket, lapor masuk bagasi, pengambilan bagasi, kemudian pemesanan tempat duduk, kemudian pelayanan pengawasan federal dan keamanan. Dan yang terakhir adalah perubahan jenis pergerakan penumpang, di mana pertemuan dengan pesawat, penumpang berpindah dari bagian proses ke pesawat dan sebaliknya. Kegiatan yang terjadi dalam bagian ini meliputi pemindahan muatan dari dan ke pesawat, kemudian naik turunnya penumpang dan barang dari dan ke pesawat. Kemudian harus ada sejumlah fasilitas yang disediakan untuk bisa melaksanakan fungsi dari sistem terminal penumpang. Yang pertama, akses dan interface sisi darat meliputi fasilitas mulai dari pelataran depan, kemudian fasilitas parkir mobil, kemudian jalan menuju terminal, menuju parkir dan jaringan jalan umum, kemudian fasilitas untuk penyeberang jalan, kemudian jalan lingkungan dan lajur bagi kendaraan pemadam kebakaran yang menuju ke berbagai fasilitas dalam terminal. Kemudian yang kedua, area untuk pemosesan, di mana area ini adalah merupakan sistem proses penumpang dan bagasi untuk pertemuan dengan pesawat dan model transportasi darat. Terdapat fasilitas sebagai berikut. Ada tempat pelayanan tiket, ada ruang pelayanan terminal, ada lobi, ada daerah sirkulasi umum, kemudian ada ruangan untuk bagasi, di mana ruangan untuk bagasi ini adalah digunakan untuk menerima bagasi dari pesawat yang tiba dan untuk menyerahkan bagasi kepada penumpang. Kemudian daerah pelayanan dan administrasi bandar udara, kemudian fasilitas pelayanan federal. Kemudian yang ketiga, holding area. Di holding area ini ada beberapa fasilitas, antara lain ada ruangan terbuka, ada ruangan peralatan, ruangan operasi, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, area sirkulasi internal dan interface sisi udara. Kemudian yang terakhir adalah fasilitas penerbangan dan aktivitas-aktivitas yang mendukungnya. Bagian-bagian dari sistem terminal ini bersama dengan fasilitas-fasilitas fisik tertentu itu saling berhubungan, yang merupakan satu kesatuan sistem. Terminal pada bandara itu mempunyai fungsi yang utama adalah penghubung antara sisi darat dengan sisi udara, di mana perencanaan bangunan terminal ini harus sesuai dengan rencana induk atau master plan.
Ciri pokok kegiatan di bangunan terminal ada yang bersifat transisional. Transisional itu ada perpindahan penumpang dan barang dari sisi udara menuju ke sisi darat dan sebaliknya. Kemudian yang bersifat operasional seperti misalkan pelayanan tiket, kemudian ruang tunggu penumpang, kemudian untuk proses administrasi dan sebagainya. Dalam mendesain bangunan terminal itu harus memperhatikan yang pertama sifat expansibility, kemudian yang kedua adalah sifat flexibility. Sifat flexibility ini adalah rencana tentang kemampuan gedung untuk menerima perubahan bentuk dan penggunaan interior yang tidak menanggung beban struktural. Kemudian pemakaian ruangannya itu fleksibel bila ada perubahan peruntukan. Kemudian apabila ada pekerjaan perluasan, terjadi gangguan yang minimum. Kemudian yang ketiga adalah bahan yang dipakai, kemudian pelaksanaan konstruksi yang sifatnya bertahap. Ini harus diperhatikan sehingga bisa dicapai penggunaan bandara tersebut secara maksimal dan dapat digunakan terus-menerus. Dalam perencanaan terminal itu perlu juga diatur bagaimana sistem sirkulasi lalu lintas yang terjadi. Metode yang diterapkan untuk dapat mengarahkan penumpang dan bagasi di berbagai bagian dan tingkat dari gedung terminal yang berfungsi agar arus pergerakan penumpang, pergerakan kendaraan bagasi ke dan dari pesawat itu bisa berjalan dengan efisien. Sistem sirkulasi lalu lintas di terminal bandar udara dibagi menjadi dua. Ada yang sistem satu lantai, di mana semua kegiatan bongkar muat berada dalam satu lantai dengan apron. Kemudian ada yang sistem bertingkat, di mana semua kegiatan bongkar muat tidak berada pada satu lantai dengan apron. Berikut ini bisa kalian lihat pergerakan barang dan penumpang pada tata ruang domestik, mulai dari dia masuk ke tempat parkir, kemudian ke ruang umum, masuk ke ruang tunggu kedatangan, kemudian ke ruang transit, kemudian masuk ke ruang check-in, dan masuk ke ruang tunggu stereo untuk menuju proses pemberangkatan ke pesawat. Berikut ini bisa dilihat bagaimana pola pergerakan penumpang dan barang pada tata ruang internasional. Sama halnya dengan tata ruang domestik, yang membedakan pada tata ruang internasional adalah terdapat bagian imigrasi dan bea cukai. Selanjutnya dari tabel ini bisa kita lihat berapa standar luas minimum penumpang domestik berdasarkan dari jumlah penumpang per tahun. Tetapi standar di sini belum memperhitungkan bagian komersil. Dan tabel ini adalah standar luas pada penumpang internasional, di mana sama hubungannya dilihat dari jumlah penumpang per tahun. Standar luas terminal ini juga belum memperhitungkan untuk kegiatan komersil. Berikut ini tabel perhitungan untuk menentukan kebutuhan ruang terminal penumpang dengan berbagai jenis fasilitas, mulai fasilitas keberangkatan, kemudian hall keberangkatan, counter check-in, kemudian area check-in, pemeriksaan paspor, dan pemeriksaan paspor untuk kedatangan. Bisa kalian lihat bagaimana cara mencari kebutuhan ruang masing-masing. Berikut ini adalah contoh denah terminal penumpang dengan luasan 240 meter persegi. Bisa kalian lihat fasilitas-fasilitas yang terdapat di dalamnya.
Kemudian ini contoh denah untuk terminal penumpang dengan luasan sekitar 600 meter persegi. Ada berbagai macam fasilitas yang bisa kalian lihat di sini, mulai fasilitas check-in, kemudian fasilitas kedatangan, dan fasilitas keberangkatan. Perencanaan fasilitas terminal pada bandar udara di tahap proses penentuan blok ruangan dalam penyusunan ruangan diterapkan dalam suatu cara umum terhadap kompleks terminal. Terdapat sejumlah cara di mana fasilitas tersebut secara fisik diatur dan di mana berbagai kegiatan proses penumpang dilaksanakan. Ada proses penumpang yang terpusat, yang artinya seluruh fasilitas terdapat dalam satu gedung dan digunakan untuk semua proses penumpang yang menggunakan gedung tersebut. Kemudian, kelebihannya adanya fasilitas bersama yang dapat digunakan untuk melayani sejumlah besar posisi gate ke pesawat sehingga lebih ekonomis. Kemudian, sebaliknya, proses yang terpencar berarti bahwa fasilitas penumpang diatur dalam unit-unit yang lebih kecil dan prosesnya diulangi dalam satu gedung atau lebih. Setiap unit letaknya diatur mengelilingi satu atau lebih posisi pintu ke pesawat dan melayani penumpang yang menggunakan pintu gerbang atau gate tersebut. Ada beberapa konsep. Yang pertama ada konsep distribusi horizontal. Konsep distribusi horizontal ini terdiri dari distribusi linier, distribusi dermaga, dan distribusi satelit. Bisa kita lihat di slide berikutnya. Konsep dalam distribusi horizontal yang pertama adalah secara konsep distribusi linier. Konsep distribusi linier ini sederhana, terdiri dari sebuah ruangan tunggu bersama dan daerah pelayanan tiket dengan pintu keluar menuju apron parkir pesawat. Konsep ini cocok untuk bandar udara dengan kegiatan yang rendah dan biasanya mempunyai apron yang menyediakan tempat parkir bagi 3 sampai dengan 6 pesawat penumpang komersial. Konsep ini biasanya digunakan untuk penumpang pesawat terbang sejumlah 200.000 per tahun. Konsep ini memberikan jalan masuk langsung dari pelataran depan ke posisi pintu gate pesawat dan memberikan tingkat fleksibilitas yang tinggi untuk pengembangan terminal. Tetapi konsep ini tidak memberikan kemungkinan yang memuaskan bagi penggunaan fasilitas bersama. Ketika konsep ini dikembangkan, akan didirikan bangunan-bangunan terpisah yang akan menyebabkan biaya operasi yang cukup tinggi. Ini salah satu contoh gambar konsep distribusi linier pada Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya Sidoarjo, di mana dari pelataran depan itu langsung masuk ke posisi pintu gate pesawat. Yang kedua adalah konsep distribusi dermaga. Konsep dermaga ini mempunyai pertemuan dengan pesawat di sepanjang dermaga yang menjulur dari daerah terminal utama. Letak pesawatnya biasanya diatur mengelilingi sumbu dermaga, baik pengaturan sejajar atau hidung pesawat itu mengarah ke arah terminal. Setiap dermaga itu akan mempunyai posisi pintu ke pesawat dan pada kedua sisinya. Dan ruang di sepanjang sumbunya itu dapat berfungsi sebagai ruang tunggu beserta ruang untuk arus penumpang yang baru turun dari pesawat ataupun yang akan naik ke pesawat. Konsep ini memungkinkan perpanjangan dermaga untuk dapat menambah jumlah parkir pesawat tanpa perlu membedakan fasilitas pusat proses bagasi dan penumpang. Keuntungan dari konsep ini, kemampuannya untuk dikembangkan sesuai dengan meningkatnya kebutuhan. Konsep ini juga relatif lebih ekonomis ditinjau dari modal dan biaya operasi. Kerugiannya, adanya jarak berjalan kaki yang relatif jauh dari pelataran depan ke pesawat, kemudian kurangnya hubungan langsung antara pelataran depan dengan posisi pintu ke pesawat.
Ini salah satu contoh gambar konsep distribusi dermaga pada Bandar Udara Internasional Sydney. Bisa kalian lihat pola dermaganya seperti pada gambar berikut. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep distribusi satelit. Konsep satelit ini terdiri dari sebuah gedung yang dikelilingi oleh pesawat yang terpisah dari terminal dan biasanya dicapai melalui penghubung atau konektor yang terletak pada permukaan tanah, di bawah tanah atau di atas tanah yang terpisah dari terminal dan biasanya diparkir dalam posisi melingkar atau sejajar mengelilingi satelit. Konsep ini memberikan pola bergerak ke apron atau ke posisi lepas landas dan menukar pesawat yang sederhana, tetapi membutuhkan daerah apron yang lebih banyak dibandingkan dengan konsep dermaga atau konsep secara linier. Tetapi ada keuntungannya, di mana pada konsep ini kemampuan penyesuaian terhadap ruang tunggu keberangkatan bersama dan fungsi lapor masuk dan kemudahan manuver pesawat di sekitar struktur satelit. Meskipun demikian, biaya konstruksinya relatif tinggi karena harus disediakan tempat terbuka yang menghubungkan pesawat dengan satelit. Kerugiannya adalah kesulitan ketika untuk perluasan struktur satelit dan adanya jarak berjalan kaki bagi penumpang yang relatif cukup jauh. Ini adalah konsep distribusi satelit pada Bandar Udara Internasional Beijing. Bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Konsep yang kedua adalah konsep distribusi secara vertikal, di mana pada konsep distribusi vertikal ini, kegiatan proses utama dalam sebuah gedung terminal penumpang itu dibedakan beberapa tingkat. Yang utama untuk memisahkan arus penumpang yang datang dan yang berangkat. Tetapi keputusan mengenai berapa jumlah tingkat fasilitas terminal itu akan bergantung terhadap jumlah penumpang, kemudian ketersediaan lahan untuk pengembangan di daerah sekitarnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh tipe lalu lintas, apakah merupakan penerbangan dalam negeri, luar negeri, atau komuter. Pada sistem satu tingkat, semua proses penumpang dan bagasi itu dilakukan pada ketinggian yang sama dengan ketinggian apron. Sedangkan pemisahan arus penumpang yang datang dan berangkat itu dilakukan secara horizontal. Fasilitas untuk kenikmatan dan fungsi administrasi dapat dilakukan di tingkat kedua. Dengan sistem ini biasanya digunakan untuk penumpang yang relatif sedikit. Sedangkan sistem terminal penumpang dua tingkat itu dirancang dalam berbagai cara. Digunakan untuk memisahkan proses penumpang dan daerah penanganan bagasi. Keuntungan dari proses ini adalah ketinggian lantai akan menjadi sama dengan ketinggian pintu pesawat yang memberikan pertemuan yang memuaskan dengan pesawat, sehingga jalan masuk kendaraan itu akan terdapat pada tingkat atas untuk memudahkan pertemuan dengan sistem proses. Sistem dua tingkat ini juga memisahkan arus penumpang yang datang dan berangkat, di mana kegiatan proses penumpang yang berangkat itu biasanya dilakukan pada tingkat atas dan proses penumpang yang datang itu terjadi pada tingkat bawah. Berikut ini adalah contoh konsep distribusi secara vertikal. Berikut ini bisa dilihat contoh desain denah terminal pada Bandara Yogyakarta. Kemudian ini contoh denah pada terminal Bandara Balikpapan. Dulu pertemuan kali ini, semoga apa yang sudah dijelaskan di atas bisa bermanfaat dan bisa kalian pelajari. Sekian, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.